Mauli dari Sikalang di Gambir 2. Shalom Pak Pendeta, apakah seorang itu harus dibaptis di dalam air? Silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini, dan sudah ada beberapa pertanyaan sebelumnya seputar baptisan, dan kita sudah pernah juga membahas tentang apa arti dari kata baptis itu sendiri. Ya, dan kita sudah pernah melihat juga di dalam Alkitab, bahkan Alkitab Perjanjian Baru, bahwa selalu baptisan itu dikaitkan dengan dibaptiskan di dalam air. Tuhan Yesus dibaptiskan di dalam air, Yohanes Pembaptis membaptis orang bukan hanya di sungai Yordan, tapi juga di Ainon, karena di situ banyak air. Demikian kata Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, karena di situ banyak air. Jadi selalu dikaitkan dengan dibaptiskan di dalam air. Saya mau menanggapi pertanyaan ini, bukan mau menekankan air atau menekankan diselamkan, karena bagi Alkitab sudah sangat jelas tidak ada cara baptisan yang lain kecuali dengan diselamkan di dalam air, dan hanya ada satu baptisan, demikian Efesus 4 ayat yang ke-5. Itu sebenarnya sudah tuntas di dalam Alkitab. Kalau ada ide-ide baru tentang cara membaptis A, B, C, dan lain-lainnya, maka itu tidak ada, artinya saya mau katakan, maka kalau tidak ada dasarnya di dalam Alkitab, maka bukan itulah baptisan yang dianjurkan seperti yang dianjurkan oleh Alkitab. Mau cara apapun itu, ya, karena kata baptis itu sendiri artinya dicelupkan atau diselamkan. Tapi ini yang saya mau katakan, kita mau ambil dulu 1-2 ayat dari kitab Kisah Para Rasul, lalu kita akan coba mengambil beberapa pelajaran dari ayat-ayat ini. Yang pertama, mari kita baca dalam Kisah pasal yang ke-11. Jeff, tolong bantu baca ya. Siap, Kisah pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Tolong Jeff. Kisah 11 ayat yang ke-16. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Terima kasih. Ini Petrus sedang memberi pertanggungjawaban terhadap baptisan yang ia lakukan terhadap Kornelius, tentang baptisan yang ia lakukan terhadap Kornelius di Yerusalem. Orang tanya, kenapa kamu baptis Kornelius? Itu terjadi dalam Kisah 10. Kenapa baptis Kornelius? Lalu Petrus menerangkan dari penglihatan yang ia terima, bagaimana ada utusan yang datang dari Kornelius, lalu bagaimana Petrus datang ke Kornelius, dia mengajar mereka, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-16, Kisah pasal yang ke-11, kita baca dulu ayat yang ke-15. Dan ketika aku mulai berbicara, jadi dia cerita kepada mereka tentang apa yang terjadi waktu dia ada di rumah Kornelius. Dia katakan ayat 15, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus di atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Petrus menggambarkan bahwa pada saat itu, pada waktu Roh Kudus itu turun ke atas Kornelius dan seisi rumahnya, dan mereka diliputi oleh kuasa Roh Kudus, itu sama seperti mereka sudah dibungkus dan diselamkan, dicelupkan di dalam
segala kuasa Roh Kudus yang mengubah kehidupan mereka, bahkan memberikan karunia-karunia rohani kepada mereka, Petrus pun teringat kepada perkataan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita bertanya, perkataan Tuhan Yesus yang Petrus ingat itu di mana dituliskan? Itu ada juga dalam buku Kisah. Karena Petrus katakan, maka teringatlah aku. Itu kan yang dikatakan tadi dalam Kisah pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di mana Tuhan katakan itu? Kita baca dalam kitab Kisah juga, Kisah pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi itulah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, dan pada waktu Petrus melihat apa yang terjadi pada Kornelius, teringatlah dia akan perkataan Yesus itu. Jadi pada waktu Roh Kudus turun ke atas Kornelius, itu bukan Petrus yang membaptis Kornelius dengan Roh Kudus, tetapi Kornelius dibaptis dengan Roh Kudus atau oleh Roh Kudus, dan bukan Petrus yang membaptis dia dengan Roh Kudus. Ya. Bagaimana kita bisa mengatakan hal itu? Coba saja kita baca kembali dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-5. Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat ini tidak mengatakan Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita perlu untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sama seperti waktu seorang itu masuk ke dalam air waktu dibaptiskan, diliputi seluruhnya oleh air karena ia masuk ke dalam air. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau dibaptis oleh Roh Kudus itu cukup tangan saya saja yang dikuasai Roh Kudus. Pikiran saya, kepala saya tidak usah dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, seluruh diri kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya analogi baptisan oleh Roh Kudus itu disandingkan dengan baptisan oleh air. Kenapa? Karena hanya memahami apa yang dimaksudkan dengan dibaptis dengan air, baru kita bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau misalnya kita dibaptis dengan air itu, pengertian kita cuma dapatkan beberapa tetes air saja di kepala kita, maka apakah demikian juga yang dimaksudkan dengan dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus? Sama seperti seseorang dilingkupi dan diselimuti oleh air dan dicelupkan dalam air sepenuhnya, demikianlah kalau ia dibaptis, ia harus dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, apakah memang ini mengajarkan dua macam baptisan? Yaitu yang pertama dibaptis dengan air, dan pilihan yang berikut kalau tidak dibaptis dengan air, maka dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau memang ini menganjurkan dua baptisan, maka Alkitab akan mengatakan ada dua baptisan. Tapi coba kita lihat, apakah memang kitab Kisah Para Rasul memperkenalkan dua macam baptisan atau satu macam baptisan? Kita akan coba lihat ini tanpa keluar dari konteks Petrus dan Kornelius. Ingat tadi Petrus mengatakan, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Setelah melihat bagaimana Kornelius dipenuhi oleh Roh Kudus, dia teringat. Yesus katakan, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang coba kita lihat apa yang terjadi pada saat itu. Ini tentang Petrus di rumah Kornelius. Tadi kan pasal 11. Sekarang kita akan lihat di dalam pasal yang ke-10. Cukup panjang sih ceritanya. Bahkan Kisah pasal yang ke
10 ini telah digunakan secara tidak kontekstual dan proporsional untuk mendukung ajaran yang mengatakan bahwa sekarang kita sudah boleh makan binatang yang haram. Padahal konteksnya ini adalah tentang pertobatan. Tapi itu lain ceritanya. Sudah pernah juga mungkin kita bahas, mungkin dibahas dalam forum yang lain. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi dalam Kisah pasal yang ke-10. Setelah Petrus datang di rumah Cornelius. Cornelius dan seisi rumahnya. Ada banyak orang sudah siap dan menunggu. Sekarang kita baca di dalam Kisah pasal yang ke-10. Kisah pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. 33. Karena itu, ini perkataan Cornelius waktu Petrus datang. Ya. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, hai Petrus, dan dengan senang hati engkau, Petrus, telah datang. Sekarang kami semua, demikian Cornelius, sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah, Cornelius katakan, dan mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Kami siap. Apa yang ditugaskan Allah atau diperintahkan, diinstruksikan Allah kepadamu untuk kamu lakukan kepada kami, kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan. Katakan saja, saya lagi menggambarkan bobot dan makna daripada ayat ini. Katakan saja apa yang sudah ditugaskan Allah kepadamu. Kami siap untuk mendengarkannya. Demikian kata Cornelius. Lalu Petrus mulai berbicara. Dalam ayat yang ke-34 terus dia berbicara. Lalu kemudian di dalam ayat 42 dikatakan, ia telah menugaskan kami. Karena tadi kan dikatakan oleh Cornelius, katakanlah apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Ayat 42, Petrus mengatakan, ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi. Lalu sekarang kita akan coba baca di dalam ayat yang ke-44 mulai sampai ayat yang ke-48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Seperti yang disaksikan oleh Petrus waktu dia mempertanggungjawabkan apa yang terjadi kepada Cornelius di hadapan majelis di Yerusalem. Saya baca sekali lagi, Kisah pasal yang ke-10 ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Dan inilah yang Petrus katakan, teringatlah aku bahwa kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Sekarang ayat yang ke-46, mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, ini sangat penting yang dikatakan Petrus ini. Karena ini sangat berkaitan dengan konsep baptisan untuk menanggapi pertanyaan kita pada saat ini. Petrus berkata, ayat 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi apa yang ditanyakan oleh Petrus? Kalau mereka sudah terima Roh Kudus, kenapa kita tidak baptis saja mereka dengan air?
Perhatikan, Petrus tidak mengatakan, karena mereka sudah terima Roh Kudus, sudahlah, tidak usah dibaptis lagi dengan air. Kan sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak, bukan itu yang dia katakan. Justru sebaliknya yang dia katakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Kalau mereka sudah dibaptis dengan Roh Kudus, mari kita baptis mereka dengan air. Itu makna ayat ini. Ayat ini sekali lagi tidak berkata, karena mereka sudah dibaptis oleh Roh Kudus, tidak usah lagi dibaptis dengan air. Salah itu konsep. Sekali lagi ayat ini berkata, karena mereka sudah dibaptis oleh Roh Kudus, marilah kita baptis mereka dengan air. Itu kata Petrus. Sekarang apa yang dilakukan setelah Petrus mengatakan hal itu? Ayat yang ke-48 mengatakan, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Berarti dibaptis dengan apa itu? Itu yang ayat 47 tadi. Dibaptis dengan air. Dibaptis di dalam air. Itu yang terjadi. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi tetap ada satu baptisan, tapi harus terjadi pada saat seseorang dibaptis. Itu yang sangat penting. Artinya, karena Roh Kudus itulah yang menuntun orang kepada kebenaran. Baptisan yang dilakukan di dalam air dengan diselamkan, dicelupkan di dalam air, bukan sesuatu formalitas belaka, tetapi ini merupakan suatu lambang bahwa Roh Kudus telah bekerja dalam diri orang tersebut sehingga menuntun orang itu untuk mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan menyerahkan dirinya, dibaptiskan di dalam air. Jadi, hanya ada satu baptisan, yaitu dibaptis di dalam air. Siapa mereka yang dibaptis di dalam air? Yaitu orang-orang yang sudah mau menerima Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hati mereka. Maka waktu mereka dibaptis di dalam air, itu adalah sungguh-sungguh suatu lambang pertobatan yang ada dalam diri mereka karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri mereka. Jadi Alkitab mengajarkan baptisan seperti itu. Makanya di dalam khotbah yang disampaikan oleh Petrus dan rasul-rasul pada saat hari Pentakosta tersebut, di dalam Kisah pasal yang ketiga ayat yang ke-28, di sana di Kisah pasal yang kedua maksud saya, ayat 38, Kisah 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baptisan di dalam air harus selalu disertai dengan dibuktikannya pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang. Dibaptis di dalam air adalah merupakan awal perjalanan seseorang di mana ia digunakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus di dalam pelayanan. Kurang lebih demikian. Terima kasih.